Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan semangat ya. Alhamdulillah kita jumpa lagi di pembelajaran IPS. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang persebaran penduduk dan komposisi penduduk. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai persebaran penduduk. Persebaran penduduk itu secara umum dapat diartikan sebagai bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau suatu negara. Nah, teman-teman, persebaran penduduk itu dibagi menjadi dua, yaitu persebaran penduduk secara geografis dan persebaran penduduk berdasarkan administrasi pemerintahan. Persebaran penduduk secara geografis ini dia didasari pada batas-batas alam seperti pantai, sungai, danau, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut administrasi pemerintahan itu dia berdasarkan batas-batas wilayah administratif yang sudah ditetapkan oleh suatu negara. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan persebaran penduduk tidak merata itu diantaranya adalah faktor lingkungan alam dan faktor lingkungan budaya. Nah, beberapa faktor alam itu terdiri dari keadaan iklim, bentuk permukaan bumi, sumber daya alam, pusat pemerintahan, kota besar, dan daerah industri. Persebaran penduduk dapat dihitung melalui angka kepadatan penduduk. Nah, jadi di sini ada rumus kepadatan penduduk. Rumus kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Nah, nanti coba kita latihan ya teman-teman menghitung angka kepadatan penduduk. Nah, angka kepadatan penduduk atau jumlah penduduk itu nanti dia ada dua jenis, ada kepadatan penduduk aritmatik dan ada kepadatan penduduk agraris. Kepadatan penduduk agraris ini biasanya hanya disebut kepadatan penduduk berdasarkan kepadatan penduduknya. Misalnya, Pulau Jawa itu terkenal dengan pulau yang paling padat penduduknya. Sedangkan kalau Pulau Papua itu merupakan pulau yang paling jarang penduduknya. Nah, biasanya penyebutannya hanya seperti itu ya teman-teman untuk kepadatan penduduk aritmatik. Sedangkan untuk kepadatan penduduk agraris itu dia berdasarkan pada luas lahan pertanian dan juga petaninya itu sendiri. Nah, biasanya itu rumusnya adalah jumlah penduduk dibagi dengan luas lahan pertanian. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk itu adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri tertentu. Nah, jadi di sini nanti ada pengelompokan komposisi penduduk itu berdasarkan kategori apa aja. Nah, yang pertama nanti adalah komposisi menurut umur dan jenis kelamin, yang kedua komposisi menurut pendidikan, yang ketiga komposisi menurut mata pencaharian, yang keempat komposisi menurut agama, dan yang kelima adalah komposisi menurut tempat tinggal. Dari komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat dibuat suatu piramid. Nah, piramid ini merupakan grafik balok yang dibuat secara horizontal ya teman-teman, untuk membandingkan penduduk laki-laki dan perempuan dan juga berdasarkan umurnya. Nah, piramida penduduk Indonesia itu nanti dia dibagi menjadi tiga. Ada piramida ekspansif atau sering disebut dengan kerucut, lalu kemudian piramida penduduk stasioneri, dan juga piramida penduduk konstruktif atau nisan. Nah, untuk piramida penduduk ekspansif ini sering juga disebut dengan piramida penduduk muda. Mengapa? Karena populasi penduduk usia mudanya lebih banyak. Contohnya adalah negara Indonesia dan negara India. Sedangkan yang kedua adalah piramida penduduk stasioner. Dia seperti granat ya teman-teman. Dia komposisi penduduknya, populasinya dia antara laki-laki dan perempuan, usia muda dan usia tua itu cenderung seimbang. Contohnya adalah negara Singapura. Dan yang terakhir adalah piramida penduduk tua. Nah, jadi piramida penduduk yang konstruktif ini dia sering disebut juga sebagai piramida penduduk tua. Mengapa? Karena populasi penduduk tuanya dia lebih banyak. Contohnya adalah negara Jerman. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman pembahasan kita mengenai persebaran penduduk dan juga komposisi penduduk. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.